Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Nursa Fitri dari Prodi Manajemen. Sebagai mahasiswa dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Video kali ini saya akan memaparkan tentang materi dari manajemen risiko keuangan dengan judul Etika dan Peraturan Kepatuhan Manajemen Risiko Keuangan dengan subjudul Membangun Keamanan dan Kepercayaan dalam Pengelolaan Risiko. Baik, langsung saja pada pendahuluan ini. Manajemen risiko keuangan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan perusahaan. Risiko keuangan dapat berupa berbagai macam, seperti risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional. Dengan demikian, pada perusahaan apapun itu harus memiliki strategi manajemen risiko yang efektif untuk menghadapi berbagai jenis risiko. Dan adapun tujuan dari adanya manajemen risiko ini terkhususnya pada presentasi kali ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang etika dan peraturan dalam manajemen risiko keuangan. Maka dari itu, kita akan membahas tentang pentingnya etika dalam manajemen risiko, standar internasional dan regulasi nasional yang mengatur manajemen risiko, serta ada studi kasus yang relevan dengan materi ini. Etika dalam manajemen risiko keuangan. Etika merupakan salah satu prinsip moral dan moralitas yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Dalam konteks manajemen ini, etika sangat penting karena bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hukum dan tidak merugikan stakeholder. Kenapa sih pentingnya etika? Adanya etika dalam manajemen risiko keuangan ini? Karena etika dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, mencegah perilaku yang tidak etis. Etika ini dapat membantu mencegah perilaku yang tidak etis yang dapat merugikan perusahaan dan stakeholder. Kemudian ada mengurangi resiko. Karena etika ini dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan dari perilaku yang tidak etis sendiri. Terus yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan. Dengan adanya etika yang baik, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, sehingga berdampak pada reputasi dan keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Adapun peraturan kepatuhan manajemen risiko keuangan. Yang pertama, ada standar internasional, yang kedua ada menurut regulasi nasional. Untuk standar internasional sendiri, ini menggunakan ISO 31000 pada tahun 2018, di mana standar internasional untuk manajemen risiko menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk bisa mengelola risiko itu sendiri. Dan ada menurut IFRS, International Financial Reporting Standard, di mana badan ini adalah standar akuntansi internasional yang mengatur pelaporan keuangan serta mengidentifikasikan risiko keuangan. Yang kedua, ada regulasi nasional.
Adapun regulasi nasional yaitu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Indonesia. Hal ini karena OJK mengeluarkan sebuah peraturan yang mengatur manajemen risiko keuangan yang meliputi seperti Peraturan OJK nomor 77 POJK 01 pada tahun 2016 mengenai pedoman pelaksanaan manajemen risiko. Adapun langkah-langkah pada manajemen risiko, yang pertama, kita harus mengidentifikasikan semua jenis risiko yang dapat dihadapi perusahaan. Kemudian dan menggunakan metode analisisnya seperti SWOT, brainstorming, dan risk mapping. Tahapan yang kedua yaitu menganalisis risiko itu sendiri. Maksudnya adalah menganalisis jenis dan tingkat risiko yang telah diidentifikasi dengan menggunakan metode quantitative risk analysis dan ataupun qualitative risk analysis. Langkah yang ketiga ada penilaian risiko, di mana kita menilai tingkat risiko berdasarkan hasil dari analisis sebelumnya dengan menggunakan skala risiko seperti low, medium, dan high. Kemudian yang keempat ada solusi risiko. Dengan kita mengembangkan strategi untuk bisa mengelola atau mengurangi risiko dengan melalui metode mitigation, transfer, avoidance, dan acceptance, kita bisa melihat mendapatkan sebuah solusi risiko itu sendiri. Yang terakhir ada pemantauan risiko. Dengan melakukan pemantauan risiko secara berkala dapat menghasilkan dan memastikan bahwa strategi yang telah diambil berjalan dengan efektif. Untuk bisa melakukan pemantauan ini bisa menggunakan metode risk monitoring dan risk review. Adapun studi kasus saya ambil dari PT Gudang Garam Tbk, di mana pada PT Gudang Garam Tbk ini sedang menghadapi risiko pasar yang signifikan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah. Maka kita akan menganalisis dan didapatkan hasil bahwa penerapan metode DOL atau Degree of Operating Leverage dan DFL, Degree of Financial Leverage, membantu mengukur tingkat sensitivitas laba terhadap perubahan volume penjualan dan harga saham. Dapat disimpulkan dari studi kasus PT Gudang Garam Tbk ini bahwa manajemen risiko yang efektif bisa membantu perusahaan untuk bisa mengidentifikasikan dan mengelola risiko pasar sehingga memastikan tingkat keberlanjutan operasional perusahaan itu sendiri. Kemudian ada implementasi dan penerapan. Implementasi manajemen risiko tidak hanya terbatas pada teori, namun harus diimplementasikan dalam praktek sehari-hari. Contohnya, pada implementasi manajemen risiko keuangan ada dengan menggunakan penggunaan spreadsheet inovasi dalam analisis ekonomi dan pendanaan proyek PLTN. Kemudian contoh berikutnya ada dengan penerapan langkah-langkah manajemen risiko untuk bisa mengelola risiko secara efektif. Dengan menggunakan
kecanggihan teknologi ini bisa digunakan untuk menganalisis data resiko dan bisa memprediksi kemungkinan resiko yang akan timbul. Kesimpulan pada materi kali ini adalah bahwa etika dan peraturan kepatuhan dalam manajemen risiko keuangan adalah sangat penting demi menjaga keamanan dan kepercayaan perusahaan. Implementasi manajemen risiko yang baik dapat membantu perusahaan menghadapi berbagai jenis risiko serta memastikan keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Implementasi manajemen yang dilakukan dengan baik dapat membantu perusahaan menghadapi berbagai jenis risiko dan memastikan keberlanjutan operasional itu sendiri. Pentingnya memahami etika dan peraturan kepatuhan dalam manajemen risiko dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam diri untuk bisa mengelola risiko sehingga memastikan kestabilitasan dan keberlanjutan perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.